Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Aldia Nur Alina. Saat ini saya adalah salah satu tenaga pengajar di Prodi Strata 1, Pendidikan Geografi Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Video ini saya buat dalam rangka PDD UKTPP atau Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi, terutama untuk bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen smart tahun 2025. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah mata kuliah Sistem Informasi Geografis Terapan atau bisa disingkat SIG Terapan, yang merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 7 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini akan dilakukan dengan pendekatan Project Based Learning. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memperoleh, mengolah, menganalisis, menyajikan data menggunakan teknologi geospasial untuk mendukung keberlanjutan wilayah. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah ini adalah 1. Mampu mengenali dan mengoperasikan perangkat lunak sistem informasi geografis. 2. Mampu melakukan pengumpulan dan pengolahan data geospasial. 3. Mampu menganalisis sistem informasi geografis dalam rangka perencanaan kota, sumber daya alam, kebencanaan dan pengelolaan lingkungan. Serta yang terakhir, mampu menganalisis pemetaan dan visualisasi data geospasial. Untuk topik dan struktur mata kuliah dari sistem informasi geografi terapan adalah yang pertama, memahami pengertian sistem informasi geografi dan macam data spasial, 2 pertemuan. Memahami komponen data serta subsistem-sistem informasi geografi, 2 pertemuan. Kemudian melakukan reposisi dan digitasi, 3 pertemuan. Sebelum kemudian dilanjutkan dengan UTS dan dilanjutkan kembali dengan editing, labeling, transformasi sebanyak 2 pertemuan. Dilanjutkan dengan melakukan analisis sistem informasi geografis, 3 pertemuan. Melakukan layout, 2 pertemuan. Dan diakhiri dengan ujian akhir semester atau UAS berupa penyampaian hasil pengolahan data yang sudah dilakukan sebelumnya secara real. Selanjutnya, Bapak Ibu akan menyaksikan video pembelajaran saya dengan mahasiswa di kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita masuk di perkuliahan SIG Terapan minggu ke-10. Oke. Jadi kali ini kita akan bahas terkait analisis peta tematik kemampuan lahan. Sedikit saya ingatkan, kalau di minggu-minggu sebelumnya teman-teman mungkin sudah sedikit masuk ke SIG analisis, tapi lebih ke analisis terkait penyiapan data awal. Jadi seperti clipping. Nah, clipping dan overlay itu nanti akan sangat terpakai atau sangat dimanfaatkan gitu ya di analisis peta tematik kemampuan lahan ini. Gitu. Jadi apa yang teman-teman dapatkan di minggu kemarin terkait penyiapan data dasar, data SHP, itu nanti akan terpakai untuk kita melakukan analisis kemampuan lahan. Jadi 4 ini mungkin nanti beberapa teoritis aja, perencanaan kota, kemudian sumber daya alam, sama kebencanaan kita akan tetap kenalan, kita akan tetap pahami teoritisnya, tapi untuk yang lebih praktikal untuk pengelolaan lingkungan itu yang kita akan pakai untuk minggu ke depan, minggu 11 sama minggu 12 gitu ya. Jadi karena teman-teman ini sudah SIG Terapan, artinya nanti teman-teman itu sudah outputnya adalah project atau hasil gitu ya. Jadi hasil analisa untuk yang pengelolaan lingkungan, kita akan fokus ke sana. Kemudian yang terakhir baru menganalisis pemetaan dan visualisasi data geospasial. Ya, seperti layouting, kemudian nanti teman-teman mungkin kalau perlu kita akan bikin ke WebGIS gitu. Nah, sebelum masuk ke praktikumnya gitu ya, atau pemahaman kemampuan lahannya yang spesifik, saya mau sampaikan dulu terkait pengertian peta tematik gitu. Jadi peta tematik itu teman-teman, kalau teman-teman tahu peta itu ada tingkatannya, ada levelnya gitu ya. Yang pertama ada peta dasar. Kemudian yang kedua itu ada peta tematik. Tematik itu setelahnya peta dasar. Yang ketiga itu adalah peta rencana. Itu tingkatannya pembuatan peta untuk keperluan perencanaan wilayah gitu ya terutama.
Gitu. Jadi yang awal dulu adalah peta dasar. Nah, peta dasar ini teman-teman sudah familiar sebenarnya. Contohnya apa? Peta dasar itu. Peta rupa, iya betul sekali, rupa bumi Indonesia. Itu salah satunya adalah bentuk dari peta dasar. Teman-teman, peta dasar itu kan peta yang dia berubahnya lama, kemudian mengandung informasi-informasi terkait ya kebutuhan dasar pemetaan gitu ya. Jadi ada peta administrasi, peta jalan, peta hidrografi gitu ya, hipsografi, kontur. Itu semua peta dasar. Nah, sekarang kita sudah tidak ke sana karena kita sudah melakukan peta dasar. Nah, sekarang teman-teman adalah untuk analisis peta tematiknya. Terutama dalam hal ini itu adalah untuk mendukung penyusunan peta rencana tata ruang. Gitu. Jadi karena sebelum masuk ke peta rencana harus ada peta tematik yang teman-teman siapkan dulu. Nah, kenapa? Kenapa kok kita itu harus melakukan analisis spasial gitu ya untuk pembuatan peta rencana? Gitu karena secara ideal kita itu untuk merencanakan wilayah gitu ya, maka teman-teman itu harus mempertimbangkan tiga aspek. Ekonominya jalan, kemudian sosialnya jalan, dan fisiknya juga dipertimbangkan di situ, betul. Bayangkan misalnya sekarang saya merencanakan wilayah kota Surabaya. Saya misalnya sebagai pengambil keputusan wilayah kota Surabaya, misalnya saya wali kotanya gitu. Kemudian saya rencanakan Surabaya itu full menjadi perdagangan jasa atau full industri. Efeknya apa ya kira-kira? Ada yang tahu kira-kira efeknya apa ketika bayangkan Surabaya kita plot semuanya industri? Betul. Fungsi ekologisnya akan turun kan? Mangrove-nya pasti kebabat habis, kemudian habis gitu perumahan juga tidak ideal karena dia dekat dengan wilayah industri yang mana itu banyak polusi atau keluaran emisinya gitu ya. Nah, artinya ketika kita merencanakan tata ruang tiga ini harus seimbang. Iya, ekonomi kita masuk, kemudian sosial kita juga pertimbangkan, kemudian lingkungan juga kita masukkan. Nah, mungkin kalau aspek ekonomi sama lingkungan atau fisik teman-teman mungkin cukup paham. Tapi kalau sosial, sekarang coba saya tanya ya. Sosial, kenapa tata ruang itu atau perencanaan wilayah itu harus mempertimbangkan aspek sosial? Kira-kira kenapa? Betul. Salah satunya itu. Coba misalnya kayak gini. Surabaya, saya dukung Persebaya. Terus bisa di Surabaya kalau mau cari atau mendukung melihat pertandingan bola harus jauh-jauh ke Jakarta. Kira-kira nyaman nggak kalian yang tinggal di kota Surabaya? Nah, begitu. Jadi ada aspek-aspek yang memang secara wajar ya atau secara manusiawi kita pasti butuh. Sedangkan kalau daya dukung dan daya tampung itu harus ada analisis spasial dengan melibatkan banyak data gitu. Jadi kalau untuk peta bencana teman-teman bisa satu sumber gitu ya. Tuh, makanya peta tematik itu adalah jembatannya gitu ya antara peta dasar yang mungkin isinya benar-benar dasar sekali, benar-benar seperti peta yang tidak banyak informasi tertentu begitu ya. Dengan peta tematik itu bisa membantu untuk proses selanjutnya yaitu perencanaan wilayah gitu. Oke. Nah, peta tematik itu yang teman-teman harus tahu itu tingkat ketersediaannya ada yang nggak ada. Bisa berbeda-beda tiap daerah gitu. Jadi ada yang posisinya itu mungkin ada tapi petanya itu tidak detail. Atau mungkin dia ada tapi nggak sesuai skala yang kalian butuhkan. Gitu. Kalau kalian wilayahnya itu adalah wilayah kota, minimal skala kalian itu adalah 1:25.000. Terus ternyata data yang kalian punya itu adalah 1:250.000. Sangat jauh gap skalanya ya. Artinya misalnya kalian merencanakan kota, harusnya kalian butuh informasi detail seperti lokasi pendidikan, lokasi fasilitas olahraga. Tapi karena skalanya 250.000 nggak kelihatan, kelihatannya cuma blok permukiman saja, nggak bisa detail. Nah itulah kenapa perencanaan itu harus sesuai dengan skala, gitu ya, harus linear dengan skalanya gitu. Nah, dalam suatu hal peta tematik itu dianggap penting, itu maka harus diusahakan untuk dilampirkan. Ketika kita membuat peta rencana tata ruang, peta tematiknya harus ada.
gitu. Dan kita harus mengupayakan untuk ada. Kalau nggak ada, harus dibuat ada, gitu. Nah, peta tematik yang kita bisa buat itu mungkin teman-teman udah beberapa yang sudah melakukan ya di pertemuan sebelumnya. Teman-teman sudah bikin peta topografi, ya kan? Caranya dari kontur atau dari Demnas gitu ya, betul. Kemudian peta klimatologi. Kemarin ada yang penelitiannya pakai curah hujan, ya kan, di wilayah Ubud kemarin pakai curah hujan. Teman-teman interpolasi dari informasi dari stasiun curah hujan, teman-teman interpolasi gitu kan, sampai dia dapat yang awalnya cuma titik poin satu stasiun kemudian bisa merata untuk seluruh wilayah, gitu ya. Terus peta kemampuan lahan. Nah ini yang kita juga bisa usahakan bikin. Teman-teman geografi itu punya kemampuan untuk mengadakan data spasial. Nah, daya dukung daya tampung itu standar pembuatannya itu adalah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 17/2009 tentang analisis daya dukung dan daya tampung untuk mendukung rencana tata ruang gitu ya. Jadi di dalamnya itu teman-teman akan melakukan analisis kemampuan lahan, kemudian membuat neraca sumber daya lahan dan neraca sumber daya air. Nah, teman-teman coba lihat di gambar di sebelah mana nih? Kanannya teman-teman ya. Betul. Nah, di sebelah kanan itu adalah salah satu contoh, bukan salah satu, salah dua analisa yang kita harus lakukan. Daya dukung lahan sama daya dukung air. Itu adalah analisa penting gitu ya, analisis yang fundamental untuk teman-teman melakukan perencanaan tata ruang lebih lanjut. Kenapa? Karena lahan dan air itu penting, sangat substansial. Misal, kembali lagi ke perencanaan yang tadi. Ketika teman-teman melakukan perencanaan, kemudian satu wilayah kabupaten atau kota itu teman-teman wilayahnya diputuskan semuanya untuk industri, maka air dan lahan ini dulu yang terdampak. Gitu, air dan lahan. Dan air sama lahan ini teman-teman sangat fundamental. Itu yang paling paling dasar untuk kita bisa katakan bahwa suatu wilayah itu perencanaannya sustainable. Kita nggak bisa bilang perencanaan itu sustainable kalau lahannya habis atau airnya habis, gitu kan. Nah, makanya ketika kita melakukan perencanaan tata ruang, dua ini harus dihitung dulu. Misal saya plot dia seindustri kurang lebih 2.000 hektar dengan industri rencananya cuma 1.000 hektar, itu pasti beda hasil analisis lahan dan analisis airnya. Gitu ya, jadi dua ini yang harus dianalisa dulu. Nah, cara menganalisanya gimana? Di Permen LH sudah disampaikan bahwa ketika teman-teman menganalisis daya dukung lahan, artinya lahannya masih support untuk rencana tata ruang yang sustain, teman-teman harus membandingkan ketersediaan dan kebutuhannya. Untuk menghitung ketersediaan lahan, maka teman-teman butuh produksi aktual seluruh komoditas. Gitu. Teman-teman harus tahu berasnya luasannya sawahnya dia yang produksi beras berapa luasnya. Kemudian yang produksi tanaman lain hortikultura berapa luasnya. Gitu ya. Komoditas untuk bisa dikatakan bahwa suatu kabupaten kota masih bisa produksi pangan sendiri. Gitu. Itu menjadi data ketersediaan lahan. Kemudian dibandingkan dengan kebutuhannya. Kalau misalnya kita mau menilai ketersediaan air, maka teman-teman harus mengecek limpasan setiap penggunaan lahan. Limpasan itu apa sih? Limpasan itu sebenarnya adalah kemampuannya dia untuk menyimpan air. Otomatis ketika wilayah itu kita buat kawasan terbangun semua atau bangunan permanen semua, airnya nggak akan masuk. Suatu wilayah nggak akan punya kemampuan untuk menyimpan air, gitu kan? Otomatis dia akan mengurangi ketersediaan airnya atau air yang bisa disimpan di suatu wilayah. Nah, ini dibandingkan sama kebutuhannya. Kita pakai asumsi juga populasi penduduknya jumlahnya berapa, jiwanya berapa orang di kabupaten kota tersebut, kemudian kita asumsikan dengan kebutuhan hidup air atau kebutuhan air orang per tahun. Nah, dari situ kita bisa simpulkan apakah airnya masih cukup atau tidak cukup untuk wilayah tersebut. Gitu. Artinya semua penggunaan lahan yang teman-teman nanti rencanakan itu akan mengefek pada lahan dan air. Kalau misalnya
wilayah itu kawasan terbangun semua dengan wilayah yang kawasan terbangunnya mungkin hanya 40%, itu pasti beda tingkat ketersediaannya. Gitu pasti akan lebih tinggi wilayah yang jumlah lahan terbangunnya lebih rendah. Gitu ya, karena tadi kita sudah menghitung limpasannya itu tadi, kita bisa tentukan ketersediaannya berdasarkan penggunaan lahan yang berbeda. Itu. Nah, ini yang akan teman-teman lakukan. Jadi teman-teman nanti gambarannya ke depan teman-teman harus bisa membuat analisa ketersediaan lahan dengan analisa kebutuhan lahan, kemudian analisa ketersediaan air dan kebutuhan air. Teman-teman butuh data spasial penggunaan lahan pastinya ya, kemudian data penduduk, kemudian dari data penggunaan lahan itu teman-teman harus bagi mana yang dia punya fungsi pertanian untuk penyediaan makanan gitu ya, mana yang dia fungsi memang terbangun gitu. Nah, kemudian masuk ke kelas kemampuan lahan. Nah, sampai situ dulu ada pertanyaan nggak tentang bagaimana kita melakukan analisis daya dukung sama daya tampung? Monggo, silakan Mas. Jadi kalau suatu lahan itu tidak memiliki daya dukung untuk lahannya sendiri dan airnya, maka tidak bisa dilakukan pemanfaatan di lahan tersebut. Betul. Jadi lebih tepatnya kita harus arahkan ke pemanfaatan lahan yang lain. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita merencanakan atau membuat rencana tata ruang gitu ya, ternyata lahannya itu daya dukung lahan dan daya dukung airnya itu defisit. Atau ketika kita bandingkan antara kebutuhan dan ketersediaannya, kebutuhannya lebih besar. Gitu. Sehingga kita harus arahkan menjadi pemanfaatan yang lain. Gitu. Kita bisa switch. Ingat, di sini saya mengarahkan kalian untuk bisa menjadi pengambil keputusan terkait perencanaan wilayah. Jadi, namanya pengambil keputusan, kalian tuh boleh memutuskan lahan ini mau jadi apa. Ya, teman-teman dengan pendekatan geospasial, teman-teman bisa mengarahkan lahan ini apakah kita arahkan sebagai lindung, apakah lahan ini kita arahkan sebagai perdagangan jasa, apakah lahan ini permukiman, apakah lahan ini industri, itu teman-teman bisa gitu. Tapi data yang dipertimbangkan gitu ya atau data-data yang teman-teman harus siapkan itu kurang lebih sama. Ketika kita bikin analisis lahan begitu ya, analisis satuan kemampuan lahan, pasti teman-teman harus mempertimbangkan uh, tingkat bencananya gitu ya atau potensi bencana yang ada di wilayah tersebut gitu kan. Makanya dia masuk ke salah satu data atau salah satu unsur data yang harus ada. Kemudian kelerengan, wilayah yang posisi kelerengannya curam dengan wilayah yang posisinya relatif datar itu perencanaannya atau peruntukannya harusnya beda gitu, kita nggak bisa samakan. Kemudian unsur geologi itu juga salah satu yang menjadi data dasar dalam perencanaan gitu ya. Jadi beberapa data ini adalah data-data yang teman-teman nanti harus cari untuk teman-teman bisa bikin satuan kemampuan lahan. Nah, kalau kelas kemampuan lahan, tadi kan saya sampaikan ada dua peraturan ya, bisa Permen PU, bisa Permen LH. Teman-teman silahkan mau menggunakan standar teknis yang mana. Nah, kalau berdasarkan Permen Lingkungan Hidup, itu fokusnya alokasi kemampuan lahan itu adalah untuk pertanian. Jadi memang fokusnya adalah lingkungan hidup tadi adalah analisis-analisisnya itu adalah untuk menjaga bahwa wilayah tersebut masih punya pertanian yang cukup gitu kan. Makanya salah satu analisisnya, analisis daya dukung lahannya itu kan adalah aktual komoditas gitu. Nah, biasanya ini disusun berdasarkan unit tertentu atau unit satuan lahan tertentu. Biasanya pembedanya jenis tanah dengan mempertimbangkan faktor penghambat terberat dalam pengelolaan tanahnya. Untuk mengumpulkan data ini teman-teman harus cari di mana. Misalnya untuk lereng, teman-teman ambil dari mana? Iya, betul. Damnya di-build ya menjadi kelerengan. Kemudian untuk data yang lain seperti tekstur tanah, drainase, dan kedalaman efektif itu teman-teman nanti harus melakukan kunjungan ke dinas yang terkait ya. Karena memang ini adalah data sekunder atau data tematik yang biasanya dipegang oleh Dinas Pekerjaan Umum pemerintah daerah setempat. Mereka akan sudah punya data yang cukup representatif lah untuk kita mengolah di wilayah itu gitu. Nah,
Kalau kaitan data ini, misalnya seperti keadaan erosi, kemudian kedalaman efektif, itu kenapa saya sarankan dengan menggunakan data sekunder? Karena teman-teman akan sulit kalau sumbernya harus primer. Gitu. Maka teman-teman lebih baik ambil saja dari dinas, tapi dinas yang memang memang punya kewenangan begitu ya terhadap data itu. Gitu. Jadi supaya datanya itu tidak meminimalisir bahwa datanya itu salah gitu ya. Karena sudah dengan dinas yang bersangkutan. Jadi kalau kelerengan teman-teman bisa build sendiri, kemudian banjir teman-teman juga bisa ambil dari Inaris, dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, Inaris ini teman-teman udah pernah akses belum? Ya, itu kan teman-teman bisa dapatkan potensi, ambil yang data banjirnya. Gitu. Tapi kalau untuk kerikil, kemudian kedalaman efektif, kemudian drainase, itu lebih baik teman-teman ambil ke dinas. Karena dinas itu pasti sudah melakukan pengukuran drainase, sudah melakukan analisis-analisis yang terkait data-data ini tadi. Akan lebih terpercaya, reliable datanya gitu ya. Nah, kalau sudah anggap semua datanya sudah terkumpul, semua datanya teman-teman sudah terkumpul, maka yang harus dilakukan adalah overlay. Nah, sekarang saya tanya, ini sekalian merimain ya pertemuan sebelumnya. Ada beberapa teknik overlay, ya kan? Misal teman-teman sudah ada 7 data ini. Kelas yang paling jelek di sini, ini kan ada erosi. Erosinya dia tuh sangat parah, sampai masuk ke kelas 7. Maka di sini disampaikan kelas kemampuan lahannya dia itu adalah kelas 7. Dengan subkelas atau pembatasnya itu adalah erosi. Yang tadi masuk kelas 7 itu adalah erosi. Gitu. Maka di sini kita bisa katakan bahwa lahan 1, blok lahan 1, dia itu adalah kelas kemampuan lahannya kelas 7 yang paling kecil dari seluruh data parameter dengan pembatasnya utama dia itu yang tadi kelas 7 itu adalah yang erosi. Gitu ya. Cukup gampang atau masih kita harus ulangin satu lagi? Cukup ya, oke. Nah, misal sekarang saya lakukan untuk karena nanti teman-teman kan arahnya kan project ya, project base, teman-teman harus melakukan ini untuk wilayah yang nanti teman-teman pilih. Misal teman-teman mau memilih Sidoarjo, maka teman-teman kumpulkan 7 data ini untuk wilayah Sidoarjo. Gitu, karena sekecil-kecilnya, berarti sekecil-kecilnya atau sejelek-jeleknya parameternya dia yang paling buruk itu hanya kelas 2 gitu ya. Coba bandingkan dengan yang tadi satuan lahan 1 yang kelasnya langsung erosi kelas 7. Meskipun lahan yang lain mungkin dia aman gitu ya. Aman tuh maksudnya kedalamannya masih oke, kemudian lerengnya masih oke, tapi karena erosinya sangat parah, dia masuk ke kelas 7. Nah, sementara kalau yang ini, yang contoh di Kecamatan Beji tadi, kelasnya masih sekecil-kecilnya, parameter yang paling membatasi itu hanyalah parameter permeabilitas masuk di kelas 2. Gitu ya. Kemudian di situ kita juga bisa tambahkan analisis lagi khusus, namanya adalah TBE. Ada yang tahu nggak TBE itu apa? Belum ya, karena kita belum bahas ya. TBE itu adalah tingkat bahaya erosi. Gitu. Biasanya teman-teman pakai Universal Soil Loss Equation atau USLA, ada yang masih familiar? Nah, itu ya. Jadi TBE itu adalah salah satunya dibuat dengan USLA. Teman-teman nanti bisa menilai seberapa besar tingkat bahaya erosinya. Ternyata di kelas 6 itu tadi yang erosinya tinggi, dia dipakai untuk pertanian, ada industri juga, kemudian ada lahan tidak terbangun, bahkan ada pertambangan. Cukup cukup banyak ya, cukup beragam gitu. Nah, sementara kalau penggunaan kelas 6, kita kembali ke sini, kelas 6 itu harusnya apa? Kelas 6 adalah lahan pertanian tertentu atau kalau bisa adalah non pertanian. Nah, maka di situ kita bisa kasih keterangan bahwa kita bisa kasih keterangan apakah dia itu cocok. Kalau cocok itu berarti yang cocok mungkin hanya yang untuk non pertanian gitu ya. Sedangkan yang lain itu adalah tidak cocok. Gitu. Cukup mudah? Gampang ya. Oke. Itu tadi untuk ke Kabupaten Pasuruan. Silahkan, berarti tugasnya adalah teman-teman melakukan untuk wilayah kabupaten lain, masing-masing orang berbeda. Tapi kita nggak langsungan ya, maksudnya nggak tiba-tiba 1 minggu besok kalian harus langsung jadi analisis ini, nggak usah ya. Jadi kita bertahap. Minggu depan
Silakan teman-teman siapkan dulu beberapa data dasarnya. Salah satunya data utama yang kita pakai itu pastinya citra. Nanti teman-teman harus mengklasifikasikan penutup lahannya, penggunaan lahannya dari citra. Kemudian data dasar yang ada di peta RBI, kemudian data curah hujan, BMKG, dan data tingkat bahaya dan kerawanan bencana dari Inaris. Tapi jangan data mentahan ya yang kalian kasihkan ke saya ya. Jadi datanya di pre-processing dulu, paling tidak dipotong sesuai dengan wilayah studi. Supaya nanti analisanya kita bisa langsung masuk ke analisa selanjutnya. Ada pertanyaan? Cukup? Pastikan tidak ada pertanyaannya ya, karena kalau misalnya nanti kalian masih kebingungan, mending kita bahas sekarang sebelum kita nanti masuk ke proses analisa selanjutnya. Cukup? Di sini bisa dipahami? Oke. Oke, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Saya cukupkan kuliah hari ini. Tadi adalah video pembelajaran dengan format tatap muka bersama mahasiswa di kelas. Pada pertemuan tersebut, mahasiswa sudah mempelajari terkait data spasial yang perlu disiapkan dalam rangka melakukan perencanaan wilayah yang berkelanjutan. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Kemendikti-Saintek dan LF Dikti 7, tim SDM UNESA, serta tim Pendidikan Geografi UNESA. Berikut yang bisa saya sampaikan pada video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.